kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yunus Fandi di podcast Ruang Informasi episode ke-42. Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berisikan kebijakan-kebijakan Pemprov Jatim, event-event yang ada di Jawa Timur dan juga hot issues yang sedang beredar di masyarakat. Dan tentunya juga podcast Ruang Informasi ini menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Seperti kali ini saya sedang ada di kantor Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan bersama Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Umi Kulsum M. Hum. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mas Fendi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ya. Akhirnya kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Dalam keadaan yang sehat, Ibu juga sehat sekali. Iya. Nah, kali ini saya sama Bu ini akan membahas ya Bu ya tentang serangkaian apa sih itu bahasa daerah atau bahasa ibu. Dan sebelum kita masuk ke topik, mungkin Ibu bisa langsung menyapa Sobat Jatim. Iya, Mungkin bisa diceritakan juga Ibu kok bisa tiba-tiba ada di sini. Ada di Jawa Timur. Ada di Jawa Timur. Sebelumnya Ibu ini di mana aja kayak gitu. Baik, terima kasih. Iya. Sebelumnya mungkin saya ingin menyapa Sobat Jatim dengan pantun, boleh ya? Boleh banget, luar biasa. Monggo Bu. Dari Sawangan pergi ke Krian. Cakep. Moda yang digunakan adalah kereta. Cakep. Selamat datang untuk Kak Pendi yang luar biasa. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Terima kasih, luar biasa. Matur nuwun Ibu. Terima kasih. Iya. Baik, Sobat Jatim, sekarang kita akan mulai memasuki obrolan kita bersama Bu Umi, yang dimana dalam era globalisasi yang semakin maju ini pentingnya melestarikan bahasa daerah atau bahasa ibu menjadi semakin mendesak. Nah, melalui obrolan yang hangat bersama Ibu Umi, saya dan Ibu Umi akan membahas podcast yang berjudul Cintai Tanah Kelahiranmu, Lestarikan Bahasa Daerahmu, sebagai jendela pengetahuan yang mengajak kita untuk merenungkan kembali nilai-nilai budaya yang terkandung dalam bahasa daerah dan juga bersama memahami bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas dan warisan budaya yang harus bersama-sama kita jaga dan kita rawat. Baik, Ibu, sebenarnya Bu, apa sih Bu peran dan tugas Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini? Baik, terima kasih Mas Fendi bahwa kami Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini adalah salah satu unit pelaksana teknis dari kementerian, dulu namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Iya. Sekarang kan pecah ya. Iya. Jadi 3. Sekarang kami masuk ke pendidikan dasar dan menengah. Oh, pendidikan dasar dan menengah. Betul. Karena udah terpecah jadi 3 ya Bu ya? Jadi 3, ada pendidikan dasar dan menengah, kemudian juga pendidikan tinggi, sains dan teknologi, dan satu lagi ada Kementerian Kebudayaan. Nah, kami di UPT Kementerian Pendidikan ini mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan bahasa dan sastra, baik bahasa Indonesia maupun dengan bahasa daerah. Bahasa daerahnya di Jawa Timur kita tahu ya, ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa, kemudian juga ada bahasa Jawa dialek Using atau bahasa yang ada di Banyuwangi. Selain itu juga Mas Fendi, perlu kami informasikan di beberapa daerah terutama di kepulauan yang masuk ke dalam Kabupaten Sumeneb, ternyata juga ada bahasa-bahasa pendatang seperti bahasa Mandar, bahasa Bugis, bahasa yang dekat dengan daerah sana Sulawesi. Dan kita tahu bahwa di Jawa Timur ini bahasa Jawanya juga luar biasa banyak dialeknya. Ada dialek Arean, kemudian juga ada dialek Mataraman, kemudian Mataraman ya. Iya. Dialek Tulungagung gitu ya. Betul. Kemudian bahasa Madura juga luar biasa. Ada bahasa Madura yang di Kepulauan Madura, ada juga bahasa Madura yang ada di Tapal Kuda atau Pandalungan, seperti Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo dan Bondowoso. Ya, itu merupakan bagian dari pekerjaan kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Oke Bu, untuk program-program dan upaya yang sudah dilakukan Balai Bahasa Jawa Timur dalam pelestarian bahasa dan sastra daerah bagaimana? Ya, sebenarnya ada 3 program prioritas kami terkait dengan bahasa dan sastra. Yang pertama adalah kami mempunyai program
literasi kebahasaan dan kesastraan. Kemudian yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan yang ketiga, internasionalisasi bahasa Indonesia. Mungkin karena topiknya bahasa daerah, kita fokus ke yang kedua, yaitu pelindungan bahasa daerah. Untuk pelindungan bahasa daerah, kami mempunyai program sekarang yang disebut dengan revitalisasi bahasa daerah. Ini sudah masuk ke dalam episode yang ke-17 Merdeka Belajar. Ya, revitalisasi bahasa daerah itu ini terkait dengan upaya kita karena bahasa daerah ini mengalami pergeseran, Mas Fendi dan juga Sobat Jatim, bahwa bahasa daerah dimanapun termasuk Jawa, Madura ini mengalami pergeseran atau pengurangan dari segi jumlah penutur dan juga kualitasnya. Bahkan di Indonesia bagian timur ada 11 bahasa yang sudah mati. 11 bahasa sudah mati? Ya, yaitu di Papua dan juga di Maluku. Perlu kami informasikan bahwa Indonesia adalah negara yang kedua terbanyak bahasa daerahnya. Bahasa daerahnya jumlahnya ada 718 bahasa daerah, ditambah dengan 778 dialek yang ada di Indonesia. Sementara yang paling banyak adalah negara Papua dengan 840 bahasa. Jadi semakin ke timur bahasanya semakin banyak. Iya. Di Papua sendiri ada 420 bahasa. Di Provinsi Papua Di sendiri? Provinsi Papua. 400 bahasa? Iya, sementara kalau kita di Jawa, ya ada dua, ya Jawa Tengah itu kan Jawa, Jogja juga Jawa, kemudian juga ada Sunda. Kemudian Jawa Timur juga lebih banyak dari Jawa Tengah ya, karena ada bahasa Madura dan juga ada bahasa Jawa dialek Using, termasuk beberapa bahasa pendatang. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa kekhawatiran kita terhadap punahnya atau hilangnya bahasa daerah ini memang sudah diteliti oleh UNESCO yang mengatakan bahwa setiap 2 minggu, Mas Fendi, ada bahasa yang mati. Setiap 2 minggu? Setiap 2 minggu ada bahasa yang mati. Jadi kita punya kewajiban bagaimana mengupayakan bahasa Madura, bahasa Jawa, atau tadi dialek-dialeknya supaya tidak mati ya, tetap ada karena begitu pentingnya kehadiran bahasa daerah. Berarti untuk bahasa daerah sendiri itu perlu kesadaran dari warga di daerah itu sendiri, atau mungkin orang di luar daerah itu boleh belajar kayak gitu atau bagaimana? Iya, sebenarnya kita mulai dari banyak alasan ya, mengapa kita harus mempertahankan bahasa daerah. Yang pertama, tentu kita tahu selain bahasa daerah kita mempunyai bahasa Indonesia, bahasa persatuan yang memang tidak kita pungkiri ini sudah mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi juga bahasa Indonesia adalah bahasa perhubungan awalnya, bahasa yang memang kosakatanya juga tidak banyak. Justru yang paling banyak kosakatanya itu bahasa daerah. Contoh, bahasa daerah itu bahasa Jawa ya, bahasa mungkin Jawa itu ada yang untuk yang ke atas itu dengan bahasa yang kromo, ngoko, kemudian juga kromo halus dan sebagainya, Mas Fendi. Jadi itu kan semakin banyak kosakatanya. Misalnya kayak makan ya Bu ya. Makan dalam bahasa Indonesia itu cuma makan. Iya. Cuman kalau di bahasa Jawa ada nedok, ada dahar, ada badok itu yang kasarnya ya Bu ya. Kayak gitu ya. Oh, iya juga ya. Iya, kemudian juga dari segi budaya ya, banyak sekali kosakata budaya, umpamanya untuk upacara adat. Ya, ada umpamanya kosakata atau istilah-istilah tertentu, kemudian makanan khas. Makanan khas Jawa Timur itu luar biasa ya. Dari rawon, dari rujak cingur. Nah, itu juga kan lontong kupang. Ya, lontong kupang lah. Sore-sore begini enak. Enak. Ada enggak ya di depan kantor Bu? Ada. Dipanggil berapa ya Bu? Baik. Jadi memang itulah pentingnya bahasa daerah harus tetap kita jaga, kita rawat karena ketika nanti generasi muda tidak mengenal lagi nanti akan hilang. Bahkan penelitian di Jawa Barat mengatakan dengan hadirnya Magicom, Mas Fendi, itu ada 50 kosakata yang hilang. Magicom? Iya, Magicom untuk memasak nasi. Iya. Ada hadirnya Magicom menggunakan 50 kosakata hilang, Pak. Kenapa Bu? Ya karena kan tadi prosesnya hilang, umpamanya menanak nasi dengan
alatnya hilang, kemudian juga kipas untuk supaya nasinya cepat asapnya tidak ada juga hilang, terus alat-alat yang digunakan, prosesnya dan sebagainya itu hilang. Sama juga dengan ketika kita mengenal traktor ya. Dengan traktor sawah itu ya. Iya, itu juga hilang kosakata bahasa. Jadi globalisasi ini juga mempercepat hilangnya kosakata yang ada di bahasa daerah. Kemudian juga penelitian menunjukkan bahwa ketika kita diajari di rumah bahasa daerah, bahasa ibu, itu nanti akan mempercepat proses anak tersebut berpikir kritis dan juga adaptasi sosialnya akan semakin lancar. Jadi jangan takut ketika nanti Mas Pendi punya anak, nah ajarilah bahasa daerah karena tadi begitu banyaknya hal positif yang bisa kita raih, yang kita peroleh ketika kita menguasai bahasa daerah. Ya, salah satunya tadi anak akan cepat beradaptasi, anak juga akan semakin kaya dengan kosakata karena tadi kosakata bahasa daerah lebih banyak, lebih kaya daripada kosakata bahasa Indonesia. Kemudian juga anak diajar kesantunan. Betul, santun sih. Iya, karena kan kita tahu ya dalam bahasa daerah tadi ada yang ngoko, ada yang kromo, ada yang kromo inggil untuk orang tua. Sementara dalam bahasa Indonesia yang egaliternya juga tinggi itu tidak banyak mengenal kosakata yang tadi yang saya sebutkan dalam bahasa Jawa ada yang halus, kasar dan sebagainya. Jadi dengan belajar bahasa Jawa, bahasa daerah, kita juga akan memperkenalkan anak-anak kita lebih santun lagi, kemudian juga tata kramanya terjaga dan sebagainya. Di samping nanti tadi penguasaan kosakatanya akan lebih banyak, kemudian juga berpikir kritis dan ketika belajar bahasa Indonesia itu akan lebih mudah. Khawatirnya kan generasi sekarang apalagi yang pernikahan campur ya, umpamanya dari suku Jawa dengan suku Sunda menikah pasti kan bahasa Indonesia ya yang diajarkan. Itu khawatir anaknya nanti tidak bisa belajar ketika di sekolah. Itu anggapan yang salah karena sejatinya justru penelitian menunjukkan di Meksiko bahwa ketika anak belajar bahasa ibunya ketika SD-nya nanti dia akan semakin pandai dan itu dibandingkan dengan yang langsung diberikan bahasa nasionalnya. Bahasa ibunya itu yang diberikan bahasa ibunya dulu, anaknya akan jauh lebih pandai daripada anak yang bahasa pertamanya adalah bahasa nasional. Menarik ya Bu ya. Jadi iya. Itu pentingnya walaupun kita sudah ada bahasa persatuan, Betul. itu mungkin salah satu pentingnya untuk dari kecil kita belajar bahasa daerah itu ya Bu ya. Iya. Mungkin ada faktor lain Bu? Ya, faktor lain karena bahasa daerah juga identitas kita. Ya, kita tahu bahwa bahasa daerah, bahasa Jawa, kita tidak mungkin, Mas Penny tidak mungkin disebut orang Jawa ketika sudah tidak menguasai bahasa Jawa. Masih menguasai Mas? Masih Bu, tapi ya cuma sama teman-teman ini saya biasanya bisu-bisuan kayak gitu Bu. Iya. Kayak gitu. Itu kan bersama teman gitu ya Bu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri juga Bu dalam globalisasi ini ya Bu ya. Iya. Teknologi semakin maju dan lain-lain, memang bahasa daerah ini menurut saya juga udah luntur Bu. Kayak dulu memang saya dari desa ya Bu ya, dari kota kecil Tulungagung. Saya ngobrol sama temen tuh pakai masih bahasa kayak gitu-gitu. Cuman sekarang bagaimana Bu ini menurut Ibu? Misalnya saya udah di kota besar, lalu kita bertemu dengan banyak orang dengan berbagai suku, berbagai dialek seperti itu. Nah, untuk memposisikan diri Bu, kadang saya tuh mikir kalau saya masih membawa dialek saya ini curhat ya Bu ya, bahasa Jawa saya kayak gitu, nanti pasti orang mikirnya kayak bagaimana gitu ya. Itu bagaimana Bu untuk mengatasi hal itu. Tapi sebenarnya itu harus menjadi sebuah kebanggaan dari saya. Saya dari daerah bisa sampai ke Surabaya, entah itu kuliah, entah itu apapun kayak gitu. Bagaimana menurut Ibu? Ya itulah kadang pendapat yang salah ya, salah kaprah. Ini pendapat Mas Fendi itu justru mungkin pendapatnya sebagian besar dirasakan Bu generasi sekarang ya. Tapi sebenarnya itu salah karena tadi begitu banyak kekayaan yang kita punyai dari bahasa daerah. Jadi ketika tadi UNESCO mengatakan setiap 2 minggu ada satu bahasa yang mati, ya mati juga kebudayaannya. Kan kita tidak mungkin ingin bahasa Jawa kebudayaannya akhirnya mati ya.
Nah, mau tidak mau kita sebagai generasi muda tetap mempertahankan itu, dan kami Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berupaya tadi untuk memperlambat laju kepunahan. Salah satunya dengan program tadi revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah itu tahapannya panjang, Mas Pendi. Jadi sepanjang tahun ya. Kami dari tahun 2024, ini tahun kedua kebetulan kami melaksanakan revitalisasi bahasa daerah. Awalnya kami audiensi dengan pemerintahan kabupaten, kota, karena sejatinya memang ini menjadi kewajiban kita bersama. Bukan hanya kewajiban kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, tetapi kewajiban pemerintahan daerah bagaimana mengupayakan supaya bahasa daerah, budaya daerah itu tidak lenyap dari muka bumi. Kemudian kedua, kami koordinasi kami untuk tahun sekarang 2024 dengan 2 bahasa yang kami revitalisasi, yaitu bahasa Madura dan bahasa Jawa dialek Using yang ada di Banyuwangi. Untuk bahasa Madura kami ada 6 kabupaten yang ikut dalam program revitalisasi ini, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pamekasan, ditambah dengan Tapal Kuda yaitu di Situbondo dan Bondowoso. Kami membuat bahan ajarnya, kemudian bahan ajar tersebut diberikan kepada, kami menyebutnya guru master atau guru utama, yaitu guru bahasa daerah yang ada di Madura dan di Banyuwangi. Kemudian kami latih dengan 7 kompetensi yang nanti akan dilombakan, yaitu ada menulis cerpen dalam bahasa daerah, membuat puisi dan membaca puisi dalam bahasa daerah, ada pidato, nembang, kemudian juga ada menulis dan membaca aksara daerah, dan ada yang kekinian yaitu ada stand up comedy. Oh, pakai bahasa daerah? Iya, ada Masih komedi. dibuka pendaftaran nggak, Bu? Saya mau daftar, Bu. Besok lombanya. Besok lombanya udah ditutup berarti pendaftarannya. Mungkin bisa tahun depan. Iya, saya mau menyanyi dengan bahasa daerah, Bu. Iya, ada nembang juga. Ada Tapi nembang. maaf, ini untuk siswa SD dan SMP. Oh iya. Nanti untuk yang lain aja. Oh iya, Mas siap, Fendi siap, ikutnya. baik. Ya, jadi nanti ke-7 mata lomba tersebut kami akan selenggarakan mulai besok ya, Mas. Itu dalam acara ini ya, Bu? Festival ya? Tunas Bahasa Ibu. Itu Iya. salah satu program dan kegiatan Balai Bahasa. Betul. Oke. Tadi kan prosesnya panjang ya, ada audiensi. Audiensi bla 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 tadi ya, Bu ya. Iya, Open cup dan lain ada sebagainya. koordinasi, ada penyusunan modul, ada pelatihan guru master. Nah, guru master itu juga wajib mengimbaskan kepada guru lain, guru sejawat, dan akhirnya diimbaskan kepada siswa. Siswanya itu nanti akan dilombakan. Lombanya juga berjenjang. Ini di Pamekasan, Sumenep, Bangkalan dan sebagainya, dari kecamatan lombanya, kemudian ke kabupaten, nanti ke Provinsi Jawa Timur yang akan diselenggarakan besok 5 sampai tanggal 7. Kemudian nanti kabar baiknya akan dikirim juara satunya ke tingkat nasional tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Februari dalam peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Ya, jadi mereka senang sekali, anak-anak SD, SMP akan ke Jakarta bertemu dengan Bapak Menteri seperti tahun kemarin begitu, Mas. Bertemu dengan Mas Menteri, mereka senang sekali bisa naik pesawat, kemudian juga diberi uang saku juga, ya, kemudian bertemu dengan Putra-putri daerah berarti ya, Bu, itu ya? Iya, dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi mereka di sana. di satu kemarin ya ada di Hotel Sultan yang dekat dengan kementerian, bertemu dengan seluruh anak-anak ya pemenang lomba festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Itu gimana, Bu, kabupaten. kreditnya? Maksudnya kan dari daerah-daerah pakai bahasa sendiri atau? Iya, tapi ada bahasa Indonesia. Iya. Iya, hanya mereka memang tadi kami sebenarnya dengan lomba-lomba ini hanya untuk memberikan rangsangan, memberikan semacam semangat untuk mereka bahwa ketika mereka mau menggunakan bahasa daerah, mereka diapresiasi. Ya. Mereka sampai bisa ke Jakarta. Bahkan kami sudah memberikan apresiasi untuk nasional dengan Pusat Prestasi Nasional, Manajemen Talenta Nasional. Anak-anak yang juara 1 di provinsi akan mendapatkan sertifikat
dengan kategori sangat baik sebagai siswa yang mempunyai prestasi nasional. Iya. Jadi mereka saya dengan menyanyi bahasa Madura umpamanya, saya dengan menulis aksara carakan ternyata saya bisa ke Jakarta, saya bisa menjadi siswa yang berprestasi, dan itu juga akan berdampak ketika mereka mau melanjutkan sekolah. Ya, sertifikat tersebut bisa buat masuk sekolah favorit yang menjadi keinginan mereka. Sama Bu, saya dulu waktu SD itu sempat lomba mau copat. Oh, juara berapa Mas? Juara 1 saya sampai dulu itu masih menterinya Pak Menteri Anies. Iya, dapat juara macam apa? Iya, dari tingkat kecamatan, betul, kabupaten, juara 1, terus provinsi juara 1, saya sempat ke Jakarta. Seperti yang dibilang Ibu. Oh, berjenjang. Saya proud banget sih Bu itu. Saya bisa membawa mau copat saya yang dari Tulungagung lomba itu, terus saya dari Tulungagung kan Bu, terus di Jawa Timur itu dilombakan se-Jawa Timur, lalu di nasional juga dilombakan se-nasional. Iya. Kayak gitu, kayak ada kebanggaan. Nah, itu juga sebenarnya sama. Kami mengadakan lomba-lomba tersebut. Iya. Itu dalam rangka sebenarnya tujuannya hanya satu, supaya mereka mencintai bahasa daerah. Tapi alatnya dengan beberapa lomba, kemudian juga kami memberikan apresiasi lebih kepada mereka, kemudian juga mempertemukan mereka dengan Mas Menteri, teman-teman seluruh Indonesia gitu. Iya. Sampai mereka itu kemarin banyak yang tidak mau pulang ternyata. Udah baper ya Bu ya. Sampai sekarang saya masih ada di grup mereka. Bu, kapan kami diundang lagi gitu. Jadi ada kerinduan dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang pelestarian bahasa daerah. Ternyata mereka menyukai hal tersebut. Jadi Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi akan diselenggarakan besok tanggal 5 sampai tanggal 7. Tanggal 5 sampai tanggal 7 ya. Di mana Bu? Di Hotel Santika Gubeng. Jadi itu menghadirkan orang-orang anak-anak se-Jawa Timur ya Bu ya, setiap angkatan se-Jawa Timur untuk lomba di situ ya Bu ya. Iya, betul. Dengan 7 mata lomba tadi. Iya, ada cerpen, puisi, aksara, menulis aksara, nembang, pidato, mendongeng, dan stand up komedi. Jadi mereka nanti akan berkumpul dari 7 kabupaten yang diundang. Itu ada live-nya nggak Bu? Ada YouTube-nya. Di mana live-nya Bu? Saya mau nonton. Di YouTube-nya Balai Bahasa. YouTube Balai Bahasa Jawa Timur. Jadi Sobat Jatim jangan lupa untuk menonton festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi di channel YouTube-nya Balai Bahasa Jawa Timur. Iya, betul. Menarik banget ya, kita bisa lihat dialeknya orang Banyuwangi, orang Madura bagaimana gitu ya Bu ya. Apalagi ada stand up komedinya. Iya, itu sudah saya itu walaupun tidak menguasai bahasa Madura, tapi lucu gitu seneng dengernya. Iya, dari yang mereka sampaikan dengan ucapan-ucapan tertentu gitu kan. Dari bahasa tubuh mereka juga itu sangat menarik bagi kita semua. Apalagi yang lomba-lomba lain seperti lomba mendongeng. Nah, itu pasti nanti juga ada yang bawa properti dengan pakaian khas mereka, dan itu menjadi istilahnya pengalaman yang berharga untuk anak-anak. Baik, mungkin itu adalah salah satu upaya ya Bu ya dari pemerintah untuk kita itu bersama-sama melestarikan bahasa dan sastra daerah. Sebenarnya kami bukan hanya untuk Tunas Bahasa Ibu ya, tapi juga kami untuk jenjang yang lebih tinggi, yaitu untuk SMA dan SMK. Kami punya festival yang disebut Festival Teater Berbahasa Jawa. Nanti juga akan kami selenggarakan tanggal 26, 27, 28 November. Jadi nanti kita ketemu lagi ya Bu ya? Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi untuk masih banyak agenda ya Bu ya? Sampai tanggal 2 nanti masih banyak agenda. Siap, nanti akan kita jelaskan secara rinci lagi ya. Berarti ada banyak acara ya Bu ya? Banyak untuk bahasa daerah itu Festival Teater Berbahasa Jawa. Kalau tadi untuk Festival Tunas Bahasa Ibu dengan bahasa Madura dan Using, tapi ini untuk bahasa Jawa, Festival Teater Berbahasa Jawa yang diikuti oleh siswa dan siswi SMA dan SMK seprovinsi Jawa Timur. Kemudian nanti tanggal 2 juga akan ada kegiatan, ini masih terkait dengan pelestarian bahasa daerah. Kami akan meluncurkan sejumlah
113 buku cerita anak dengan 2 bahasa. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Jadi nanti bahasa daerahnya ada Jawa Indonesia, Madura Indonesia, ataupun Using, bahasa Using Indonesia. Nanti tanggal 2 Desember mudah-mudahan bertemu lagi ya, Mas. Iya, harus bertemu sih Bu ya nanti. Kalau menarik banget. Iya. Salah satu pelestarian. Iya, itu kami membuat buku cerita dari kearifan lokal di setiap daerah. Kami buka sebenarnya seleksinya untuk penulis cerita, untuk penerjemah, dan juga untuk ilustrator gambar. Karena buku kami adalah buku untuk jenjang SD dan PAUD, sehingga memerlukan ilustrator atau gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar yang lucu, iya. gitu, yang memang disukai anak-anak, bukan versinya orang tua. Bukan, iya. Makanya kemarin kami juga sangat terharu ada siswa kelas 5 SD yang menjadi juara ataupun yang ikut seleksi dan diterima. Sementara orang tuanya tidak diterima. Orang tuanya juga penulis. Iya, tapi kami memang membuat buku cerita yang menarik dari versi anak-anak, bukan menarik dari versi orang tua. Tentu beda ya, bahasa anak-anak, kemudian juga bahasa orang tua, dan kami lebih mengalir kalau bahasa anak-anak dari versi mereka. Itu udah dipublikasi tanggal 2 ya Bu? Tanggal 2 nanti diluncurkan bukunya. Tapi itu juga sama, kami melaksanakan program ini sepanjang tahun ya, dari awal kami membuka kesempatan seleksi, kemudian ditambah dengan ada penandatanganan kontrak, kemudian pertemuan antara penulis dengan ilustratornya, terus ada revisi pengajuan ISBN, dan akhirnya nanti tanggal 2 Desember akan kita luncurkan sejumlah 113 judul buku. Mudah-mudahan lancar. Amin. Itu berarti setiap tahun ada Bu ya? Setiap tahun ada. Tahun kemarin 110 judul buku. Oke. Nah, bagaimana masyarakat bisa tahu Bu? Mungkin 2 tahun depan misalnya ini ada tetangga saya atau Sobat Jatim mau ikut. Mau ikut. Itu informasinya bisa kami dapat di mana? Ya, informasinya silahkan kunjungi media sosial kami. Ada Facebooknya, ada Instagram, kemudian YouTube, ada juga laman kami. Username-nya di apa? Balai Bahasa Jawa Timur. Iya, kemudian juga boleh kalau ingin melihat laman kami ya, website kami, ya itu semuanya lengkap informasinya ya, lengkap semuanya. Jadi layanan-layanan kami, kemudian juga lomba-lomba terkait dengan kebahasaan, kesastraan. Kemarin banyak sekali Mas, lomba yang bisa diikuti oleh baik SMP, SMA, dan mahasiswa. Salah satunya untuk mahasiswa yang dikelola oleh Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur adalah lomba pembuatan film pendek berbahasa Jawa. Kemudian ada untuk SMA-nya lomba pembuatan konten berbahasa Jawa, berbahasa daerah. Kemudian ada lomba pidato dalam bahasa Indonesia, pengutamaan bahasa negara. Untuk siswa SMP juga ada lomba terkait dengan teater berbahasa daerah. Nah, itu upaya-upaya kami supaya generasi muda seperti Mas Fendi itu juga tetap mencintai bahasa daerah. Itu apa ya istilahnya, karena manfaatnya sangat besar bahasa daerah untuk kemajuan bangsa kita, untuk pembentukan karakter, emosional juga ya, karena bahasa daerah itu bahasa emosi ya. Ya, kita akan umpamanya tidak jadi marah ketika kita sama-sama menggunakan bahasa daerah. Nah, terkait tadi umpamanya ketika dengan beberapa teman yang beda etnis ya memang gunakan bahasa Indonesia. Tapi nanti kalau satu etnis ya silakan dengan bahasa daerah, atau ketika di keluarga. Di keluarga, karena keluarga adalah madrasah tul aula ya, sekolah yang paling awal, maka lebih baik gunakan bahasa daerah supaya kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai baik itu orang Jawa ataupun orang Madura. Betul. Baik. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Saya ingin Ibu memberikan closing statement untuk Sobat Jatim, Bu, terkait. Iya, siap. Terima kasih. Penutupnya dengan pantun juga ya. Boleh. Iya. Membuat jus dari buah naga. Cakep. Jus diminum di Balai Bahasa. Cakep. Jayalah terus bahasa dan sastra, gaungkan Trigatra bangun bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Salam literasi. Luar biasa Ibu. Baik,
Sobat Jatim, dengan menjaga dan menggunakan bahasa ibu, kita bukan hanya merayakan kekayaan budaya, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hilang di telan zaman. Lebih dari sekedar melestarikan, upaya ini membentuk bentuk cinta kita terhadap tanah kelahiran yang mencerminkan rasa bangga dan hormat terhadap warisan yang kita terima. Pelestarian bahasa daerah juga berkontribusi pada keragaman budaya, menjadikan kita lebih kaya perspektif dan pengalaman seperti yang dibilang oleh Ibu Umi tadi. Dari mari sama-sama kita semua berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan bahasa daerah kita, agar generasi mendatang dapat merasakan dan menghayati kekayaan budaya yang telah diwariskan kepada kita. Sekali lagi Ibu Umi, saya terima kasih banyak atas waktunya. Semoga festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi besok dilancarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya, Mas. Amin amin, dan dari festival tersebut bisa memunculkan lagi bahasa-bahasa daerah dimanapun Sobat Jatim berada ya Bu ya. Di Betul. seluruh Jawa Timur dan mungkin di seluruh Indonesia. Jadi kita tetap melestarikan bahasa daerah. bahasa Ibu. Baik, Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Terima Sampai kasih berjumpa kembali. Mas Fendi. Terima kasih juga untuk Sobat Jatim. Iya, sebenarnya. Dan akhir kata, saya Ibu Umi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.